Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Mustamid, NIM C2B020008, Prodi S1 Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang motor DC yang meliputi tema konstruksi motor DC, yang kedua prinsip kerja motor DC, dan jenis rangkaian motor DC. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah konstruksi motor DC. Konstruksi motor DC ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah stator, yang kedua adalah rotor. Stator adalah berupa kumparan yang dililitkan pada inti besi. Kumparan ini kemudian akan dialiri arus sehingga inti besi akan menjadi magnet dan mengalirkan flux magnet dari utara ke selatan. Kumparan stator ini karena digunakan untuk membangkitkan medan magnet sehingga kemudian disebut kumparan medan. Yang kedua adalah rotor. Rotor adalah bagian dari motor yang berputar. Bagian ini terdiri dari belitan jangkar, kemudian akan digerakkan dan menghasilkan gaya gerak listrik yang disebut dengan GGL. Kumparan ini kemudian disebut dengan kumparan jangkar. Untuk selanjutnya adalah prinsip kerja motor DC. Untuk prinsip kerja motor DC ini, ketika kumparan medan dialiri arus DC menurut hukum Oersted, maka pada inti besi stator akan menjadi magnet dan mengalirkan flux magnet dari kutub utara ke kutub selatan. Aliran flux magnet ini mengalir melalui kumparan jangkar. Kemudian kumparan jangkar akan digerakkan dengan cara diputar. Karena kumparan jangkar bergerak di dalam medan magnet kumparan medan, maka menurut hukum Faraday akan timbul gaya gerak listrik atau yang disebut dengan GGL tadi. Untuk menjadi motor DC diperlukan piranti tambahan, yaitu komutator, sehingga motor DC ini konstruksinya hampir sama dengan motor AC, hanya saja sikat arang diganti dengan komutator. Untuk jenis rangkaian motor DC ini ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah motor DC sumber daya terpisah dan motor DC sumber daya sendiri. Untuk motor DC sumber daya terpisah, pada motor DC sumber daya terpisah ini sumber arus listrik untuk kumparan medan terpisah dengan sumber arus listrik untuk kumparan angker pada rotor. Karena adanya rangkaian tambahan serta kebutuhan sumber daya tambahan untuk pasokan arus listrik, motor DC ini juga lebih mahal sehingga jarang digunakan. Motor DC jenis ini umumnya digunakan di laboratorium untuk penelitian dan peralatan-peralatan khusus. Untuk yang selanjutnya adalah motor DC sumber daya sendiri. Pada motor DC sumber daya sendiri ini, kumparan medan dihubungkan secara seri, paralel, atau kombinasi seri paralel dengan kumparan angker. Pada motor DC jenis ini dibagi lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada motor DC tipe seri, motor DC tipe shunt, dan motor DC tipe gabungan. Untuk yang pertama adalah motor DC tipe seri. Motor DC tipe seri ini adalah motor DC yang kumparan medannya dihubungkan secara seri dengan kumparan angker. Kalau sedangkan yang kedua adalah motor DC tipe shunt, adalah motor DC yang kumparan medannya dihubungkan secara paralel dengan kumparan angker. Yang ketiga adalah motor DC tipe gabungan. Untuk motor DC tipe gabungan ini adalah gabungan antara motor DC tipe shunt dan motor DC tipe seri. Pada motor DC tipe gabungan ini terdapat 2 kumparan medan yang masing-masing dihubungkan secara paralel dan seri dengan kumparan angker tersebut. Sekian, itulah sedikit dari penjelasan dari saya.
Bila ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.